Pekerjaan sebagai supir bis akap menjadi sebuah profesi yang tentunya cukup menarik untuk kita ulas bagaimana sistem kerjanya. Karena mereka banyak menghabiskan waktu di jalan raya setiap harinya. Nah, lantas gimana cara perusahaan otobis mengatur jam kerja para driver bis akap? Kapan mereka akan mendapatkan jatah libur dan gimana cara pengawasannya saat mereka bekerja? Oke, langsung saja mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Setiap perusahaan otobis akap di Indonesia memiliki penerapan sistem kerja yang berbeda-beda bagi driver dan kru bisnya. Nah, untuk jumlah kru dalam satu unit bis yang beroperasi juga berbeda-beda. Ada yang satu unit bis diisi oleh 2 orang kru, dan ada juga yang sampai 5 kru. Namun yang paling umum dalam satu unit bis beroperasi terdapat 3 orang kru, 2 orang berperan sebagai supir bergantian dan 1 orang berperan sebagai kenek. Nah, dari kedua driver itu ada istilah driver tengah dan driver pinggir. Driver tengah bertugas untuk mengemudikan bis pada saat pertengahan perjalanan. Sementara driver pinggir mengemudikan bis di awal dan di akhir perjalanan. Jika salah satu dari mereka mengemudikan bis, maka yang lainnya akan beristirahat atau tidur di ruang khusus di bis yang biasanya disebut sebagai kandang macan. Lalu untuk jam kerja, supir bis akap akan menyesuaikan kondisi awak bis di lapangan. Durasi membawa bis biasanya diatur oleh para awak bis sendiri. Namun pihak manajemen selalu mengingatkan kepada para supirnya untuk bergantian jika sudah berkendara sampai 8 hingga 9 jam. Begitu juga dengan jatah libur yang didapat oleh supir bis, menyesuaikan kondisi awak bis sendiri di lapangan. Pihak manajemen biasanya memberi jatah libur sebanyak 4 hari dalam 1 bulannya, atau sistem 26 hari kerja dalam 1 bulan. Nah, untuk bisa dapat jatah libur, supir bis akap minimal sudah mendapat 2 kali PP atau sekitar 4 hari kerja. Ini minimal ya, biasanya sih fleksibel tergantung awak bis sendiri. Nah, kalau gitu gimana biar ketemu 1 bulannya 26 hari kerja? Oke, jadi gini, biasanya perusahaan otobis mengaturnya dengan yang namanya kresan. Sistemnya pakai 2 unit bis yang saling berbeda titik keberangkatan dalam satu trayek. Jadi dalam tiap-tiap bis beroperasi pasti punya 1 bis kresannya atau istilahnya pasangan yang berangkatnya dari arah yang berbeda. Misal bis di jurusan Wonosobo Poris. Dalam hari yang sama mereka akan berangkat dari titik yang berbeda. 1 unit bis berangkat dari Poris menuju Wonosobo. Dan 1 unit kresannya berangkat dari Wonosobo menuju ke Poris. Nah, dari 2 unit bis itu perusahaan otobis menyediakan 5 supir bis. Yang satunya sebagai supir cadangan yang akan ikut di salah satu dari keduanya ketika ada 1 supir bis pas dapat jatah libur. Jadi jumlah kru yang jalan dalam 1 unit bis tetap ada 2 supir yang bertugas sebagai driver tengah dan driver pinggir. Untuk sistem kerja seperti itu biasa diterapkan oleh perusahaan otobis akap yang rutenya relatif tidak terlalu jauh. Untuk bis akap antar pulau dengan trayek yang jauh seperti ALS tentu akan berbeda lagi. Dan mungkin next time akan kita ulas di lain episode ya. Lanjut soal pengawasan kerja supir bis selama di perjalanan. Gimana cara perusahaan otobis melakukan pengawasan terhadap para awak bisnya ketika sedang bekerja? Berbeda dengan banyak profesi lainnya, menjadi supir bis dalam sebuah PO biasanya akan sulit terhubung langsung dengan manajemen perusahaan.
Jarak yang jauh dan harus fokus untuk mengantar penumpang untuk sampai ke tujuan membuat supir bis memang jadi agak sulit untuk diawasi oleh pihak perusahaan. Namun dengan adanya teknologi saat ini yang sangat berperan penting dalam pengawasan kerja supir bis, seperti CCTV untuk bisa memantau setiap kejadian di dalam bis, dan ada juga alat GPS sehingga bisa diketahui di mana supir bis menambah kecepatan, apakah jalan yang dilalui ada kemacetan atau tidak, dan waktu tempuhnya normal atau tidak. Selain itu, pihak manajemen perusahaan juga telah menyediakan tempat-tempat kontrolan atau checkpoint dalam rute perjalanannya. Dan akan ada petugas yang melakukan checklist dan kontrol perjalanan dari tiap bis yang beroperasi. Nah, kira-kira seperti itulah sistem kerja dan cara pengawasan perusahaan otobis terhadap para awak bisnya. Oke, dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.